Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tutimmas shalihat wa bima'unatihi tatanajjalur rahmat. Al-qailu huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis sa'ir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ahli saum rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan spesial, khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak keutamaan, sungguh banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran ketika Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, saya punya keinginan yang besar menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa Nabi Musa alaihissalam punya keinginan yang besar untuk menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena begitu banyak keutamaan, begitu banyak keberkahan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan suci Ramadan itu sendiri. Alhamdulillah, saat ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Tapi itu juga menjadi barometer dalam kehidupan kita. Sudah sampai sejauh mana ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan memberikan perubahan yang baik, memberikan perubahan yang besar untuk diri kita dan orang-orang di sekitaran kita. Hadirin ahli saum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kebahagiaan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lisoimi farhatani." Ada dua kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhatun indal iftar. Kebahagiaan ketika kita mau berbuka puasa. Bukan kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah adanya makanan dan minuman dengan berbagai macam ragam makanan yang dihidangkan di atas meja makan. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita menahan rasa lapar dan rasa haus dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika kita mau berbuka puasa, di situ kebahagiaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan farhatun indal iftar.
adalah kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, yaitu kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanjatkan pada saat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang pertama yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Farhatun indal iftar. Ketika kita berbicara tentang bahagia, maka ketika kita mendapatkan suatu keberuntungan, seorang pedagang ketika mendagangkan dagangannya, kemudian mendapatkan hasil yang besar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang begitu tinggi. Begitu senangnya dia karena hasil dagangannya begitu cepat laku. Begitupun kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Contoh yang lain, jembatan merah yang menjadi ikon daripada Papua. Ketika dibangunkan oleh pemerintah, maka masyarakat yang ada di Jayapura pada khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya akan begitu bahagia melihat akan megahnya jembatan Yotefa yang saat ini sama-sama kita nikmati. Begitupun puasa, apabila kita laksanakannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang besar untuk kita yang melaksanakan ibadah puasa. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah puasa adalah momen yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga dengan ibadah yang kita laksanakan saat ini, dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, akan memberikan kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia ini dan juga kebahagiaan kita nanti ketika di akhirat. Inilah kebahagiaan yang pertama yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga adalah merupakan kebahagiaan yang besar. Akan tetapi jauh lebih besar kebahagiaan yang akan kita dapatkan adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bertemu dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang mau melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keridhaan, ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini memberikan perubahan yang besar, memberikan perubahan yang lebih baik, sehingga pada gilirannya kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia-manusia yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.